Halo semuanya, kembali kita update terkait dengan kasus Subang. Banyak teman-teman yang tanya ya di YouTube ini dan juga Facebook page, Anjas mengenai dugaan dari oknum perwira di Polres Subang tersebut. Apakah ini menuju ke Arif? Arif juga adalah anggota polisi yang merupakan putra dari Mulyana, adik dari tersangka Yosep. Jawabannya adalah bukan. Arif itu belum sampai ke level perwira, teman-teman. Dan saat ini dia ditugaskan, dimutasikan, sebelumnya berada di Polsek Jalan Cagak, sekarang dia dipindahkan di salah satu polsek di kawasan Jawa Barat juga, dan Arif pun sudah dilakukan pemeriksaan sebenarnya di Polda Jawa Barat. Tapi pemeriksaan ini sekali lagi aku mempertanyakan ya, bagaimana kualitasnya. Apakah yang memeriksa ini adalah orang yang masih kenal dengan Arif atau seniornya, atau bahkan dugaannya memeriksa juga malah kong kali kong. Misalnya dugaannya nanti si Arif waktu diperiksa itu dikasih kisi-kisi pertanyaannya apa aja, atau bahkan dari dugaannya orang yang memeriksa Arif di Polda Jawa Barat, jangan-jangan dia ini tidak memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan kronologi, tapi lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang tidak substansial. Itu adalah bagian yang akan percuma walaupun Polda Jawa Barat, aku melihat memang dari Direskrimumnya, Kombes Surawan sudah terlihat sangat fokus sekali ya, ingin membuka semuanya. Tapi nggak bisa menutup mata, ada sebagian masyarakat yang masih tidak yakin bahwa semuanya itu beneran mau membuka kasus ini. Karena dugaannya bakal banyak orang-orang yang terkena obstruction of justice yang berasal dari lingkungan kepolisian. Apalagi untuk olah TKP yang pertama, kedua, ketiga, sebagian masyarakat itu mengkategorikannya adalah dengan, ya istilahnya adalah masa-masa kegelapan ya dalam kasus ini. Banyak hal yang kontradiktif kalau kita ikuti dari awal sampai sekarang, seperti kita bahas di beberapa video sebelumnya. Nah, di video ini kita juga akan bahas mengenai Yoris ya. Yoris ini secara pribadi aku lihat dari beberapa keterangannya di media massa, dia termasuk yang percaya dan juga yakin bahwa memang nggak mengagetkan lagi, kata Yoris dan juga keluarganya, kalau pelakunya adalah papanya sendiri ya, alias Yosep. Dan kalau memang dari Yoris pun yakin, kita menilainya yakin, karena kita lihat dari beberapa hal yang disampaikan itu sebenarnya sudah menjurus ke arah para tersangka. Kalian masih ingat waktu Yoris pernah mengatakan bahwa dia pernah melihat Yosep, papanya ya, itu belajar nyetir mobil Alphard mundurin doang. Dan Yoris pun pernah mengatakan beberapa kali di media massa, Pak Yosep itu pernah ngidupin mobil Alphard starter beberapa kali, bahkan sering kali. Nah, ini menjadi indikasi yang sangat kuat bahwa apakah supir mobil Alphard di tanggal 18 Agustus 2021 itu adalah papanya sendiri alias Yosep. Karena waktu ada keterangan Yosep kan yang buat alibi ya, waktu di tanggal 18 Agustus kan Yosep bilang, saya tiba di TKP itu 7.15, terus saya bersih-bersih, lokasi TKP disiram-siram, habis itu saya nelpon Amel karena mau tanya kenapa kok mobil Alphard parkirnya nggak biasa, bahkan miring. Biasanya kalau di teori dekonstruktif ya, kita tuh melihat bahwa hal-hal yang biasanya pengen ditonjolkan, ditanyakan, justru itu adalah sebenarnya adalah kebalikannya ya. Kenapa Yosep mengatakan langsung nanya parkir mobilnya kok seperti itu? Berarti ada indikasi dia ini sedang melakukan framing tertentu dugaannya. Apakah Yosep adalah yang menyetir sendiri sebenarnya? Itu adalah yang pertama. Sama juga waktu keterangan Danu kan yang dulu mengatakan bahwa luka di kakinya karena kena luka di kamar mandi TKP, terus dia garuk-garuk. Apakah itu indikasi sebenarnya yang garuk itu bukanlah si Danu, tapi mungkin itu adalah perlawanan dari Amel. Jadi kasus ini unik ya kalau kita amati 2 tahun terakhir ini. Tentunya hal-hal yang kita dapatkan ini sebenarnya bukan dari penyidik sih secara resmi, tapi kita netizen itu mengembangkannya. Penyidik cuma ngasih clue-clue. Waktu itu kan misalnya ya mengenai puntung rokok, Danu, itu kan memang dari penyidik. Tapi kalau isu-isu lain itu kita netizen tuh mengembangkannya banyak, dan ternyata 2 tahun lalu itu jatuhnya adalah dugaan-dugaan, tapi sekarang adalah fakta. Ya, belum fakta sih, karena kan dalam dunia hukum, fakta itu kalau nanti sudah ada putusan dari pengadilan, sudah ingkrah, itu baru kategorinya fakta. Tapi ini sudah mengarah ke sana, paling tidak sudah ditetapkan tersangka. Nah, Yoris pun juga beberapa kali memberikan statement, apakah ini fakta ataukah sekedar mencari aman. Misalnya adalah statement Yoris yang berkata bahwa saya itu disuruh sama papa gitu untuk membuat
namanya siswa-siswa fiktif, karena ditemukan dari Polda Jawa Barat ternyata ada banyak siswa fiktif di yayasan yang dimiliki mereka. Yayasan ini ada 2 jenjang, SMP dan juga SMK, dan per tahun tuh mereka bisa mendapatkan miliaran rupiah, kecuali tahun 2023, 2022 lah, karena kasus ini kan viral. Tapi kalau 2021 sebelumnya aku yakin itu pasti miliaran semua. Nah, ini juga agak sulit tuh dilakukan pengecekan kalau sudah lebih dari 3 tahun. Begitu nggak sih? Kan kalau siswanya udah lulus, dicek gimana? Sebenarnya bisa-bisa aja kalau mau, dan ini juga menjadi PR nih bagi ya pemerintah Indonesia, ini kan uang negara kan. Gimana dengan kepala dinas pendidikannya? Ya walaupun Yoris bilang sudah dipanggil oleh kepala dinas pendidikan setempat untuk memberikan klarifikasi dan juga auditnya. Ya percuma juga sih menurut aku kalau masih lingkungan-lingkungan itu juga yang memeriksa, harusnya ada pihak eksternal. Karena dugaannya banyak masyarakat bilang, kejadian kayak gini aja, yang namanya yayasan fiktif tuh bukan cuma di sini doang katanya. Banyak di Indonesia yang seperti itu. Dan yang tahu dan yang kerja sama itu dugaannya ya mulai dari oknum ini dari mulai anggota polisi, atau bahkan sampai kepada oknum dinas pendidikannya sendiri. Kan seperti aku sebutkan beberapa kali, ada banyak kepala sekolah di wilayah Sumatera atau Kalimantan yang beberapa tahun lalu mengaku mereka mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala sekolah karena setiap kali ada pembagian dana BOS, bantuan operasional sekolah, ada oknum-oknum yang datang ke sekolah mereka untuk meminta jatah, dan kalau tidak dikasih katanya mereka akan diancam, dilakukan kriminalisasi A, B, dan C. Artinya kalau aku lihat memang sebenarnya ada sih yang lurus-lurus aja, tidak mau menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi, tapi benar-benar untuk kepentingan siswanya. Tapi karena sistemnya sudah seperti itu, ya udahlah, daripada saya kenapa-napa, ya udah akhirnya dipotong-potong dananya dan sebagainya. Dana BOS itu gede, per orang itu dulu Rp900.000 per kepala ya. Tapi sekarang lebih tinggi lagi karena tidak flat 900.000, tapi mulai dari 900.000 sampai 1,7 juta. Tergantung dari lokasinya di mana. Semakin kota, semakin banyak kegiatannya, akan semakin tinggi juga dana BOS yang akan didapatkan setiap orangnya. Nah, terus juga mengenai ada pengakuan Yoris yang mengatakan bahwa dia ini dari awal rencananya itu kalau dia melihat perkembangannya, dia sengaja mau ditersangkakan gitu. Ngelihat dari perkembangannya, itu menjadi alasan dia kenapa dia memiliki pengacara. Walaupun pada awalnya dia termasuk orang yang kekeh, saya nggak mau gitu ya punya pengacara, karena saya bukanlah pelakunya, keluarga saya itu yang menjadi korban. Tapi pada kenyataannya, Yoris ini sebenarnya adalah sosok yang paling banyak punya pengacara. Ya, pertama kan dengan timnya Danu, itu ada satu pengacara. Kedua, dia pun pernah bergabung dengan tim pengacaranya Yosep ya, 2 pengacara. Sekarang, tiga kuasa hukum loh. Yoris itu yang paling banyak di sini. Mengenai uang, ini adalah hal yang tidak bisa dipungkiri, dugaan sangat kuat menjadi faktor utama dari kasus ini. Ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa uang di tabungannya Amel, kan ada 2 rekening ya, yang sudah dilakukan print out di setahunan yang lalu dari Polda Jawa Barat. Ternyata uang tersebut katanya sudah nggak ada lagi, udah habis, ada nilainya ratusan juta rupiah. Itu uangnya kemana? Apakah untuk biaya hidup dari Yosep ataupun juga Yoris, atau untuk kebutuhan dari yayasan? Tapi kalau untuk yayasan kebutuhannya untuk apa? Bukankah sejak kasus ini terjadi, katanya Yoris kan tidak banyak siswa yang mau mendaftar di sekolahnya. Bahkan kalau kita lihat dari sejumlah media massa, yayasan tersebut itu sudah nggak terurus, dikunci, bahkan banyak atap-atap yang rusak. Jadi 2 tahun terakhir ini masih ada mendapatkan dana bantuan BOS. Katanya sih masih, walaupun tidak sebanyak dulu. Nah, ini juga menjadi salah satu hal gitu yang menjadi kecurigaan masyarakat. Terus kalau dibilang bahwa Yoris tadi kan bilang bahwa Yosep adalah yang nyuruh dia untuk melakukan pemalsuan data-data siswa agar mendapatkan ya dana BOS atau dana bantuan dari pemerintah daerah. Tapi kan kita tahu juga Yoris mengatakan bahwa semenjak Bu Tuti dan juga Amel men-take over yayasan dari miliknya Pak Yosep ya sebagai pendiri, dan Mimin istri kedua itu pernah
2 tahun sebagai bendahara, bahkan dia ngebantu untuk mencari siswa-siswa di sana, gedor-gedor pintu katanya, setiap siswa rumah di kampungnya, agar mendapatkan siswa. Itu pernah dilakukan Mimin, dan juga makanya Yosef selalu membela Mimin pada saat Yosef itu mendengar Bu Tuti komplain mengenai Mimin begitu. Ya, itu adalah hal yang pribadi disampaikan dari Yoris. Nah, kembali lagi ya, apakah selama beberapa tahun terakhir ini kan Yosef sudah sama sekali tidak punya kendali penuh dengan yayasan tersebut. Kendali penuh tersebut bisa dilihat kalau orang tersebut bisa mendapatkan uang. Ya, jelas lah. Bahkan Yoris kan bilang gajinya itu ya selama ini cuma double digit, itu hanya untuk ketiga keluarga inti, Bu Tuti, Amel, dan juga Yoris. Sementara Pak Yosef itu tidak mendapatkan gaji sepeser pun sudah sejak bertahun-tahun yang lalu, dan hanya diberikan uang. Dan ini linear dengan keterangan Danu yang mengatakan bahwa memang Yosef itu cerita ke Danu di sebuah tempat makan pecel lele di dekat Jalan Cagak sana, yang mengatakan bahwa Pak Yosef itu pengen ngasih pelajaran buat Amel dan juga Bu Tuti, karena selama ini tidak adil dalam membagi hasil yayasan. Apalagi kan kejadian ini adalah di zaman COVID ya. Mungkin orang kalau sudah kumpul terus, tidak kemana-mana, ketemu dia lagi, dan tertrigger dengan hal-hal kecil, hal-hal yang lama tuh kayak api dalam sekam gitu loh. Kelihatannya di luarnya ya cuman apinya kecil, tetapi di dalam itu sudah membara. Apalagi juga ada keterangan dari Yosef di tanggal 17 Agustus ya. Yosef tuh bilang bahwa dia minta uang ke Amel sekitar 20.000 untuk beli bensin di motornya. Nah, itu udah indikasi banget bahwa sampai sebegitunya Yosef nggak punya uang. Bahkan keterangan juga dari Yoris yang bilang bahwa ibunya Pak Yosef ya, yang sudah meninggal dunia beberapa bulan lalu, neneknya dari Amel dan juga Yoris mengatakan bahwa mereka pernah berantem, dilabrak gitu karena minta dibeliin motor. Maksudnya tipikal ya, ini adalah salah satu bagian menurut aku petunjuk ya untuk mengarah ke motif sebenarnya. Memang uang adalah bagian utama. Terus juga beberapa orang bilang bahwa Bu Mimin itu begitu sangat prihatin kehidupannya aja sebenarnya. Katanya nelongso, tidak punya uang, bahkan Pak Yosef itu katanya punya banyak hutang. Sebenarnya ada sih, waktu aku bahas kemarin kan ada seseorang yang pernah menghubungi aku yang katanya dia mengirimkan video pada saat nagih utang. Dia baru hubungi aku lagi, dia bilang, Mas Anjas, yang punya utang itu, saya itu bukan yang ngasih utang, tapi saya cuma nemenin yang punya utang aja gitu. Itu udah dibayar sebagian, tapi sekarang masih ada beberapa puluh juta rupiah. Ini juga sekaligus jawaban dari kuasa hukumnya Yoris ya, yang mengatakan bahwa waktu itu kan ada dua orang yang mendatangi rumahnya Yoris, ngasih tahu bahwa Pak Yosef tuh masih punya tunggakan. Kuasa hukumnya kan bilang itu bareng sama bodyguard. Nah, orang ini yang nelpon ngasih tahu ke aku itu, dia adalah yang diduga bodyguardnya. Kata dia, saya bukan bodyguard, saya cuma nemenin doang. Ya, setiap orang punya perspektifnya masing-masing, tapi apakah itu fakta atau tidak, menurut aku yes, Pak Yosef itu terlilit banyak hutang. Nggak tahu uangnya kemana aja, padahal kan kalau cuma 50-an juta tuh kecil loh bagi Pak Yosef sebenarnya. Karena dari yayasan aja tuh miliaran loh sebenarnya. Aneh sih, uangnya kemana nih? Untuk bayar-bayar apa nih selama 2 tahun terakhir? Kan Yoris juga bilang waktu di hari kejadian tanggal 18 Agustus lah, ternyata diketahui Yosef sudah mencairkan uang sekitar 20-an juta rupiah. Dan masih banyak lagi uang di Amel aja, masih ada beberapa ratus juta. Kalau cuma utang 50-an juta, Pak Yosef tuh kecil loh menurut aku dengan pendapatan dari yayasan yang lebih dari 1 miliar setiap tahunnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.